Biasanya HP mid-range nggak akan keren lagi kalau udah hampir setahun. Tapi beda sama HP ini. Udah mau masuk tahun keduanya, nih HP tuh masih jadi primadona. Dan user lamanya masih banyak kan yang bertahan sampai sekarang. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Redmi Note 8 Pro, smartphone Note series dari Xiaomi yang rilis di tahun 2019 lalu. Meski udah ada dua generasi penerusnya, tapi smartphone ini tuh masih jadi pertimbangan yang oke ya kalau kalian cari HP yang oke di harga 2 jutaan. Sayangnya karena masih terbilang cukup oke, nih smartphone tuh harga barunya masih tergolong tinggi, yaitu 2,9 jutaan. Tapi buat kalian yang mau mempertimbangkan beli secondnya, nih smartphone dijual mulai dari harga 2,3 jutaan aja. Buat desain sebenarnya nggak jadul-jadul amat. Ini masih termasuk keren, apalagi material yang dipakai ini kaca Gorilla Glass 5 yang solid banget. Buat warna putih di Note series itu selalu jadi idaman ya sampai sekarang. Finishing yang nggak terlalu glossy dengan balutan kacanya ini bikin feels premiumnya dapet banget. Nah, sayangnya buat desain ini di bagian depan nih udah terlampau jadul. Meski ya smartphone entry level zaman sekarang tuh masih pakai desain kayak begini. Bahkan smartphone yang harganya 5 jutaan juga masih ada yang kayak gini. Buat layarnya sendiri ini spesifikasinya juga masih oke banget. Layar IPS dengan resolusi Full HD Plus yang di bawah smartphone ini itu masih bisa lah disandingin dengan smartphone mid-range zaman sekarang. Meski ya beberapa brand udah berani keluarin layar berpanel AMOLED kayak penerusnya si Redmi Note 10 series. Buat dipakai nonton ini masih enak banget, warnanya masih oke, nggak kayak HP-HP murahan. Buat dipakai bersosial media, ini HP juga layarnya udah asik banget, meski ya refresh rate tinggi belum dibawa di sini. Tapi overall buat tahun 2021, layar dari Redmi Note 8 Pro ini masih terbilang oke dan enggak jelek sama sekali. Nah, kalau performanya yang bikin nih HP jadi berkesan sampai sekarang itu karena chipset MediaTek Helio G90T yang di bawah smartphone ini tuh ngebut banget ya. Di tahun 2021 ini MediaTek Helio G90T masih bersaing banget dengan chipset-chipset yang ada saat ini kayak Helio G95 atau Snapdragon 732G. Game Mobile Legends bisa kita sikat di sini dengan dapetin grafik ultra dan high frame rate mode on. Buat PUBG Mobile, kita bisa dapetin settingan smooth extreme atau HDR Ultra. Dipakai sekali dua kali main sih masih enak ya. Cuma kalau udah masuk game ketiga nih HP tuh panas bener deh. Dan malah kadang nggak enak buat dipegang. Solusinya sih cuma perlu kalian pakein case aja ya. Biar panasnya ini nggak langsung kena kulit. Nah, kalau buat main game yang lebih berat lagi kayak Genshin Impact nih HP masih bisa banget buat dipakai. FPS-nya juga lumayan stabil di settingan terendahnya. Cuma ya itu tadi, kalian harus siap-siap aja sama panas di HP ini. Kalau buat dayanya sendiri, ini pakai baterai berkapasitas 4500 mAh. Sebenarnya nggak terlalu kecil juga ya, tapi daya segini tuh buat orang yang doyan main game bakal berasa kurang. Cuma kalau dipakai harian biasa, ini udah lebih dari cukup dan tergolong tahan lama. Sementara buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini kita dikasih kecepatan ngecas 18 watt yang buat di tahun 2021 ini bukan levelnya kelas mid-range lagi ya. Cuma 18 watt ini juga masih tergolong oke lah dan nggak terlalu lambat-lambat amat. Oh ya, HP ini juga udah mendukung fitur NFC ya pastinya, jadi aman banget kalau dipakai buat cek saldo atau top up saldo di kartu elektronik kalian. Dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Buat kameranya ini, si Redmi Note 8 Pro dibekali dengan setup quad kamera yang punya resolusi 64 megapiksel pada kamera utama, 8 megapiksel pada kamera ultrawide, 2 megapiksel pada kamera makro, dan 2 megapiksel pada kamera depth sensornya. Sementara buat di bagian depannya ini ada kamera yang punya resolusi 20 megapiksel. Buat hasilnya ini nggak buruk-buruk amat, gambarnya masih kelihatan oke buat hasil jepretannya.
Cuma di sini dynamic range agak kurang luas ya, jadinya saat foto kondisi ekstrim begini tuh bingung mau atur gimana buat highlight dan shadownya. Cuma overall buat HP yang harga secondnya ini cuma 2,3 juta aja, ini udah tergolong lumayan oke. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Redmi Note 8 Pro, direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Buat hasilnya shaky gitu ya. Sebenarnya kualitas ketajamannya sih masih oke ya buat tahun ini, buat HP yang harganya sekarang udah 2 juta. Cuma buat kestabilannya tuh masih kurang lah kalau menurutku. Ini shaky banget. Gimana nih menurut kalian? Oh ya, sekarang kita coba ajak lari. Oke, kayak gitu. Gempa bumi ya. Sekarang kita pindah ke lensa ultrawide-nya. Nah, kalau ini lensa ultrawide-nya 0,6 kali, hasilnya jadi lebar seperti ini dan tetap shaky tentunya. Gimana nih menurut kalian? Sekarang kita coba ajak lari ya buat ngetes kestabilan gambarnya. Oke, gempa bumi. Dan kita pindah ke kamera depan. Oke, ini perekaman video kamera depan dari Redmi Note 8 Pro, direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Buat hasilnya seperti ini kalau dipakai video ngevlog kayak gini ya, ala-ala. Ini kalau tanganku lurus, ini kalau biasa aja kayak gini. Oke, kayaknya nggak perlu diajak lari lah ya, kalian udah bisa nilai dari jalan aja tuh udah gempa bumi. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, mungkin segitu aja buat review dari Redmi Note 8 Pro di tahun 2021 ini. Gimana? Kalian masih tertarik nggak buat beli HP ini? Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.